Perkenalkan, nama saya Epifania Yosita Gita, biasa dipanggil Nia. Saya mahasiswa aktif program studi pendidikan biologi di Universitas Flores. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai ruang lingkup biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas biologi SMA. Langsung saja, yang pertama kita lihat tentang pengertian biologi. Biologi dilihat dari asal katanya, itu bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme, baik yang bersifat mikroskopis maupun bersifat makroskopis. Yang berikut kita lihat tentang objek kajian biologi. Objek kajian biologi ini terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Yang pertama kita lihat objek kajian biologi, yaitu molekul. Jadi molekul itu berarti partikel penyusun organisme yang terdiri dari dua atom atau lebih. Molekul memiliki bentuk, struktur, dan sifat kimia ataupun fisika yang membentuk suatu zat. Lalu yang kedua, sel. Sel adalah struktur fungsional yang paling kecil dan suatu organisme sel yang dapat melakukan aktivitas dengan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung dalam sel itu sendiri. Ada tiga bagian sel yang berperan penting, yaitu mitokondria, ribosom, dan nukleus. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein, dan nukleus berfungsi sebagai tempat mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu yang berikut kita lihat tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Itu contohnya jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, jaringan epidermis. Yang berikut kita lihat organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang merangsang fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti jaringan, seperti jantung, ginjal, lambung, dan usus. Nah, yang berikutnya kita lihat tentang sistem organ. Dalam tubuh manusia, dalam tubuh makhluk hidup, organ tertentu akan bersatu membentuk sistem organ. Nah, jadi sistem organ ini memegang peran yang lebih besar dalam kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup. Itu contohnya seperti organ adalah sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan peredaran darah. Yang berikutnya kita lihat tentang sistem organ. Nah, dalam tubuh makhluk hidup, organ tertentu akan bersatu membentuk sistem organ. Sistem organ ini memegang peran yang besar dalam kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, contohnya sistem organ itu adalah seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah. Yang berikut kita lihat individu. Nah, individu ini adalah sistem organ kemudian akan bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme adalah individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Ada dua jenis individu, yaitu individu uniseluler dan multiseluler. Contohnya itu contoh multiselulernya itu adalah manusia, sapi, harimau, padi, bunga, dan lain-lain. Pohon dan lalu yang berikutnya kita lihat populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dari satu spesies yang hidup berinteraksi di wilayah tertentu. Itu contohnya seperti populasi manusia, populasi rusa, terus padang rumput, dan sekumpulan semut di batang pohon. Yang berikut kita lihat tentang komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi makhluk hidup dan berbagai spesies yang hidup berinteraksi di suatu wilayah tertentu. Itu contohnya seperti
kumpulan ikan di laut, dan kumpulan hewan buas di Afrika. Yang berikut ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup. Nah, yang hidup saling berdampingan itu contohnya, contoh dari ekosistem adalah kawasan hutan tropis yang terdiri dari berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir kita lihat tentang bioma. Bioma ini adalah daratan luas dengan jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Contohnya itu bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma padang rumput. Yang berikut kita masuk ke cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi ini terdiri dari yang pertama itu botani. Botani itu tuh dia mempelajari tentang tumbuhan. Sedangkan yang kedua zoologi itu mempelajari tentang hewan. Lalu yang ketiga ekologi itu mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat mikrobiologi yaitu itu mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan alga. Yang kelima taksonomi itu klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup. Yang keenam genetika itu pewarisan sifat. Lalu yang ketujuh itu evolusi itu mempelajari perubahan makhluk hidup dan dari generasi ke generasi. Yang kedelapan itu sitologi. Sitologi itu mempelajari tentang sel yang menyusun seluruh tubuh makhluk hidup. Yang kesembilan patologi, itu tuh mempelajari penyakit dan proses terjadinya penyakit. Lalu yang terakhir kita lihat tentang embriologi, itu mempelajari perkembangan embrio. Contoh-contohnya seperti gambar ini, gambar yang mempelajari ilmu dari ke 10 ilmu tadi, ini contoh gambar. Lalu yang terakhir kita lihat manfaat mempelajari biologi. Yang pertama itu memahami diri dan fenomena kehidupan. Lalu yang kedua meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Yang terakhir terhindar dari bahaya.